sabar itu akan sampai pada makom kita. Itu yang kadang kita sadari. Cuman rutinitas kayak Pak Bejo, rutinitas buruk. Tadinya buruk kan capek, sekali dua kali, lama-lama yang diurut banyak, lama-lama capeknya hilang karena ada rutinitas kebiasaan. Pertama dia capek, buruk, pegel, tapi karena kebiasaan akhirnya jadi sumber kekuatan. Itu kayak namanya itu Ustadz Iwan ngupload aja di YouTube kan gitu. Tadinya gak tahu nguploadnya, cari ilmunya bagaimana cara ngupload yang baik, bagaimana cara subscribe yang baik. Itu kan lama-lama kan jadi uang juga. Semua itu kalau bahasa saya, orang itu harus jadi problem solver. Agak problem solver. Pemecah. Dia jadi bisa memecahkan segala masalah. Masalah untuk dirinya dan masalah untuk yang lain. Jadi orang dagang itu bukan menjual produk saja, tapi bagaimana produknya laku di kalangan orang-orang yang akan membeli produk. Sama juga zikir. Zikir itu supaya bagaimana zikir itu merasuk ke dalam diri kita. Itu ada proses. Kalau nggak gampang apa bicu ya, asal ngomong-ngomong aja mah bisa. Sebut kalimat la ilaha illallah, burung beo aja bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang kafir bisa mengucapkan, sama orang juga namanya ceramah bisa dia ucapkan kayak gitu, belum tentu bisa melaksanakan. Logikanya begini. Tadi juga saya ngomong yang di belakang itu saya Abdul Qadir aja nurut dengan omongan dari onta. Kok Ikhwan kagak nurut omongan Abah? Di situ ya kan kok balik ya. Si Abdul Qadir nurut omongan onta. Kenapa Ikhwan kagak nurut omongan Abah? Itu kan luar biasa. Saya koordinator onta, si Abdul Qadir nurut suruh apa ya? Pesantren. Tapi kalau kan Abah berapa kali sampai bahasa kasar Abah sudah mengatakan jangan menyebut nama Allah, jangan menyebut nama Muhammad, jangan menyebut nama Abah. Masih kagak diindahkan. Luar biasa gak? Berkerasnya hati. Ngeri. Sebabnya apa? Bisa. Padahal udah Ikhwan ya. Ya semua ada murid apa sih? Masya Allah, pejuang. Alhamdulillah. Malah berkah, malah barokah. Pesawatnya canggih bang, kemana-mana. Coba kalau kita pikirkan kayak gitu, betapa dahsyatnya omongan Allah. Tapi kagak merasakan, nggak ada zauk dalam diri. Kalau ada zauk dalam dirinya, malu semalu-malu. Kalau ngomong mah enak, tapi pelaksanaan itu susah. Saya bisa ngomong sampai 1 jam, ngomong apa aja yang saya ingat. Tapi belum tentu saya bisa laksanain. Beratnya di situ ya. Jangan dikira yang menyampaikan hikmat ilmiah itu mereka menjalankan semua. Banyak yang menjalankan cuma teori doang, nggak ada praktek. Ibarat dia membangun rumah tapi tidak ada pondasinya untuk diri. Banyak kan gitu ya. Bukan itu kenyataan yang kita lihat. Jangan ngaca sama orang, ngaca diri sendiri aja lah. Kalau ngaca sama orang lain merasa diri kita lebih baik dari dia. Bener. Atau juga melemahkan dia. Tapi kalau kita ngaca diri kita masuk jauh. Apa yang udah buat? Kadang-kadang kan kita langsung menjas aja, coba jelek. Kan enggak. Kalau tadi awal cerita Palestina ya, ikut Abah ya. Di awal cerita awal pembuka tadi. Ya, Palestina itu kan bahasanya tanah Tuhan, tanah 3 agama, Yahudi, Nasrani, Muslim. Karena di situ ada bekas dari nabi-nabi mereka, bekas Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad.
itu kan jadi bahan perburukan. Yang dikatakan di bawah Masjidil Aqsa itu ada kuil Salomon, Nabi Sulaiman. kuil Nabi Sulaiman. Cara hitung-hitungannya 2027 itu Israel sudah tidak ada. Wallah alam hitung-hitungannya 2027 itu Israel tidak ada, hilang. Karena dengan adanya Iran melawan Palestina, lawan Israel, kan Israel yang menyerang Iran dulu. Dia tidak tahu Iran itu punya senjata yang luar biasa. Lama bertahun-tahun udah disimpan itu. Senjata tua lagi yang Yang dikeluarkan satu- duluan. yang duluan. Iya. Yang satu aja sijil apa sih? Batu Batu neraka sijil. Istilahnya keren loh. Sijil. Dulu apa yang bawa sijil. makanya lepasannya kenapa kena sasaran yang mengendalikan bukan otaknya manusia yang Karena dia punya rudal ditembak pas pecah 18. Iya. Bahkan lebih, jadi lebih banyak lagi ngantemnya. Tapi sinar laser, sinar laser kan. Jadi nanti sekarang nih akan perang seperti itu, perang teknologi. Nanti Allah matikan semua teknologi, perangnya itu seperti perang pada zaman dahulu. Pada zaman nanti pas keluarnya daripada Imam Mahdi. Perang seperti zaman dahulu. Kalau bahasanya mereka yang punya kanuragan, punya apa itu yang berfungsi. Nanti semua teknologi dihilangkan, diangkat oleh Allah. Yang ada dengan keimanan masing-masing. Itu Sarok ngomongnya kan udah memutar-balikan faktanya udah parah banget. Disangka kan Iran menyerang rumah sakit. Pinter Israel, dia bikin namanya Bunker. markas besarnya Di bawah rumah dekat- sakit. dekat bawah rumah sakit. Wajar saja. jadi tameng itu ya yang Sekarang Israel apa kagak menghancurkan banyak rumah sakit di Palestina? 100 lebih 140 rumah sakit yang ada udah habis. Udah habis. Iya. Kan Rumah dibilang sakit Indonesia dulu udah nggak bisa dipakai. di situ ada markas Hamas. Padahal tidak. Kalau ini mah Israel jelas. Di bawah rumah sakit itu ada markas dia. ada bunkernya ya bunkernya Ya, pertanyaan kalau Indonesia perang yang punya Indonesia apa? SMK Indonesia punya Abah 600.000 yang udah diproduksi. bohong semua. Ijazah aja belum ketahuan. ini orang ijazahnya pakai gini pakai kacamata Pak Bejo, kalau saya ditanya ijazah, kayak punya ijazah nggak? Saya tinggal tunjukin aja ini ijazah saya. Kalau nggak percaya tanya aja ke universitas. Selesai kan?